Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang tidak diterima, hati yang keras, begitu juga doa-doa yang tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan begitu banyak nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah ada suatu nikmat di atas muka bumi ini yang diberikan kepada manusia kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara orang-orang yang bisa menegakkan atau mampu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, begitu juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua itu maka bersenang-senanglah kamu, mensyukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata ahli tafsir, para ulama ahli tafsir mengatakan bi fadlillahi wa bi rahmatihi, karunia dan rahmat Allah. Karunia adalah Islam dan rahmat adalah seseorang dijadikan hamba Allah yang menegakkan yang namanya Islam. Tadi kita sama-sama sholat maghrib berjamaah, ya, jalan dari rumah, kemudian berwudu, bersuci, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah taufik, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan tersebut dan menjaga setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian, jamaah masjid Sabilur Rahman, ya, Masjid Sabilur Rahman. Insyaallah bahasan kita malam ini, ya, adalah sebenarnya bahasan yang panjang, karena kehidupan setelah kematian ini kan, kalau umatnya Muhammad itu kan dikasih bocoran sama Nabi, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatnya Muhammad itu antara 60-70. Yang lebih dari itu aqallu zada min dzalik. Sedikit yang lebih dari itu. Kalau umur manusia secara umum kita tahu 60-70. Tapi umur yang ini, kehidupan setelah kematian ini nih yang kita nggak tahu. Nggak diberikan bocoran sama sekali. Kita hanya diberikan bocoran khamsina alfasanah. Harinya itu setara dengan 50.000 tahun. Itu aja yang kita dikasih bocoran. Kalau kita mau menelisik ke belakang, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, atau orang-orang terdahulu, mungkin umurnya 40, cuman di kuburannya bisa 100 tahun dari ke belakang, 200 tahun, 1200 tahun, 1400 tahun layaknya Nabi kita Muhammad SAW. Umur beliau berapa? 63 tahun ketika wafat. Tapi sampai sekarang Nabi masih di alam tersebut. Masih di alam kedua tersebut. Masih di kehidupan setelah kematian tersebut. Umurnya berapa kehidupan setelah kematian? 1400 tahun. Kalau kita mau mudik, Bapak kalau mau mudik gimana kalau mudik? Kita siap-siapnya Masya Allah kan?
Kita kalau mudik, Masya Allah ya, kopernya lain, tasnya lain, kerdusnya lain, ya, belum oleh-oleh buat keluarga, semua kita siapin. Nah, kita ini bakal mudik. Kita bakal mudik kepada kehidupan setelah kematian kita. Tentunya kita mesti lebih banyak mempersiapkan layaknya kita mau mudik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian kata Allah. Dan sebaik-baik bekal itu apalah? Ketakwaan. Nah, di sini kita mau belajar bersama kehidupan setelah kematian, alih-alih ya pengen mudah-mudahan ya semoga yang kita pelajari ini adalah bekal kita nanti menuju kehidupan yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling bagus? Siapakah orang beriman yang paling top, yang paling mantap, yang paling berbeda? Ayyul mu'minina afdal? Kemudian Nabi SAW katakan ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, faqal ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, terus kalau orang-orang mukmin yang paling pinter itu siapa? Orang-orang mukmin yang paling cerdas itu siapa? Nabi SAW katakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling banyak mengingat kehidupan setelah kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan yang paling banyak mempersiapkan untuk hari tersebut. Untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Ulaikal aqyas, kata Nabi. Itulah orang-orang yang cerdas. Bahkan di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan orang-orang yang cerdas kata Nabi SAW adalah mereka yang mandana nafsahu. Dana nafsahu itu, dana nafsahu adalah senantiasa mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk hari selanjutnya. Ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas seperti ini. Nabi kasih barometer kecerdasan apa? Orang yang berpikirnya itu ke depan. Orang yang sadar bahwa kehidupan keduanya lebih panjang daripada kehidupan dia di mana? Di dunia. Kalau kita di dunia ngumpulin semua-muanya, rumah kita bangun, ya, motor kita beli, kendaraan kita siapkan, anak kita sekolahkan, semua kita siapkan. Itu baru dunia. Kita cari malam hari pun kita cari kadang-kadang buat dapetin yang namanya rupiah, buat dapetin yang namanya harta. Apalagi kehidupan, kita mau bangun rumah di mana? Kita mau pulang kampung ke mana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala ini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Dan barang dagangannya Allah itu apa? Surga. Dan surga itu perjalanannya panjang sekali. Kita mau sampai ke surga, ke neraka itu panjang sekali. Kita kalau mau dapetin sesuatu, kan kita pernah ngerasain nih, ngumpulin duit pengen beli motor, ngumpulin duit pengen beli rumah, ngumpulin duit pengen beli kendaraan, ngumpulin duit pengen beli peliharaan. Itu butuh berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Kita sabar menghadapi itu. Nah, sekarang ada yang lebih aula, ada yang lebih utama, ada yang lebih panjang, ada yang tidak ada batas waktunya. Khalidina fiha abada. Kehidupan yang tidak ada putusnya. Makanya Nabi SAW katakan apa? Orang ini orang cerdas. Ketika apa? Ketika yang dia pikirkan itu sesuatu yang tidak ada putusnya. Dia berpikir sesuatu yang tidak ada matinya setelah itu.
Dia berpikir sesuatu yang tidak ada batas waktunya. Subhanallah. Makanya Nabi SAW katakan, yang menjadikan standar kecerdasan tersebut adalah orang-orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Dari sini kita tahu nih diri kita. Kira-kira kita termasuk orang yang cerdas atau bukan? Kira-kira kita termasuk orang yang pinter atau bukan? Barometernya ini. Kalau kita hidup ya sekedar hidup aja. Kalau kita hidup sekedar menjalankan kewajiban saja, berarti kita bukan orang cerdas. Tapi kalau kita hidup, kita punya tujuan. Sholat kita untuk Allah, sedekah kita untuk mengantarkan kita ke jalannya Allah. Anak-anak kita didik untuk apa? Untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Ini namanya orang cerdas. Makanya dikatakan manda dan nafsahu. Kerjaannya tiap hari introspeksi diri. Ini orang cerdas. Kira-kira tadi sholat saya Allah terima nggak ya? Kira-kira sholat saya udah sempurna belum ya? Kira-kira hubungan saya sama orang tua saya udah benar apa belum ya? Kira-kira perniagaan saya sama orang lain ada kecurangan nggak ya? Ini orang cerdas. Kenapa? Dia tahu nanti akan ada hari-hari pembalasan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendorong kita untuk menjadi orang yang cerdas, memikirkan kehidupan setelah kematian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memandang yang namanya kehidupan sementara ini, memandang dengan apa? Pandangannya orang yang menyeberang jalan, pandangannya orang-orang yang musafir, yang hanya sekedar singgah. Suatu ketika Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pernah datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang rebahan, sedang tidur di atas pelepah kurma. Sampai-sampai punggungnya Nabi ya atau perutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terceplak dengan pelepah kurma tersebut. Sahabat Ibnu Mas'ud nggak tega melihatnya. Langsung berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ala nattakhidhu laka bitana. Ya Rasulullah, maukah kami para sahabat ini membelikan kamu kasur yang layak? Seorang Nabi. Ini kita berkata seorang Nabi, Rasulullah SAW, orang yang paling mulia. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Rum, orang-orang Kisra, orang-orang Persia, mereka permadaninya bagus, tempat tidurnya bagus. Kamu lebih layak untuk mendapatkan itu ya Rasulullah. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, kamu mau nggak ya Rasulullah, kami belikan yang namanya kasur yang layak untukmu. Tapi Nabi SAW katakan kepada Ibnu Mas'ud, mali wa malid dunya. Wahai Ibnu Mas'ud, kalau saya mau, saya gampang. Kalau Nabi mau, Nabi 1/5 ghanimah buat Nabi. Kalau Nabi mau kaya, mau dunia, Nabi mau, bisa, sangat bisa sekali. Tapi Nabi katakan, mali wa malid dunya. Wahai Ibnu Mas'ud, apa urusan saya sama dunia? Mali wa malid dunya. Innama mathali wa mathalid dunya karaqibin istadhalla tahta asyajarah thumma raha fatarakaha. Kata Nabi SAW, permisalan aku dengan dunia hanya apa? Hanya seperti orang-orang yang berpergian jauh. Seorang pelancong, seorang musafir. Kemudian dia capek menjalani perjalanannya, dia singgah sebentar di bawah pohon yang rindang. Kita kalau ke sawah ya, kita kerja di sawah, kemudian selesai kan kita mau makan siang ya, kita mau menunaikan hajat kita kan berteduh dulu di bawah pohon atau di saung-saung yang kita buat. Berteduh di situ kata Nabi SAW, istadhalla tahta syajarah. Dia ambil perlindungan, dia meneduh di bawah pohon. Thumma raha fatarakaha. Kemudian selesai dia menunaikan hajat, selesai dia makan, dia pulang, dia tinggalkan itu. Permisalan dunia seperti ini. Kita layaknya orang yang menyeberang. Kita layaknya orang yang sedang berjalan jauh. Untuk melanjutkan perjalanan yang lebih jauh. Makanya kalau bisa sebanyak-banyaknya di dunia kita kumpulkan yang namanya bekal. Untuk menghadapi hari akhirat yang sangat jauh sekali. Nah jauhnya bagaimana sih? Nah kita bicara sekarang. Jauhnya kehidupan setelah kematian itu gimana sih?
Jadi kehidupan itu kan kita sudah menjalani setidaknya 2 sekarang. Ada fase kehidupan 2. Kita udah mengalami yang namanya alam janin. Ya, waktu kita pertama kali di perut ibu kita, ditiupkan ruh, itu kita udah menjalani yang namanya alam janin. Dan fasenya semakin masuk ke fase 1 dari fase 1 ke fase yang lainnya, semakin panjang alam janin. Ya, kita di dalam perut ibu kita 9 sampai 10 bulan. Ada yang 9, kadang-kadang ada yang 10 bulan ya. Kemudian kita lahir. Sekarang kita di alam dunia. Tadi udah dikasih bocoran 60, 70, ternyata lebih panjang. Selesai itu ada yang namanya alam barzakh. Setelah alam barzakh ada yang namanya alam akhirat. Jadi alam barzakh ini sebagian ulama mengatakan bagian dari alam akhirat atau dikatakan pintunya akhirat. Ada yang memisahkan antara alam barzakh dengan alam akhirat. Namun yang sahih adalah alam barzakh bagian dari alam akhirat. Nah, kita mulai nih. Ada yang namanya alam akhirat. Tadi alam janin, alam dunia, kita alam dunia sekarang lagi ngejalanin. Nanti ada yang namanya alam akhirat. Nah, alam akhirat ini dibuka dengan yang namanya kematian. Kematian, nama lainnya adalah al-yakin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya keyakinan. Di antara nama kematian adalah al-yakin. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama kematian itu adalah al-yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika penduduk-penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka saat itu di akhirat. Mereka saling bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Wahai orang-orang yang ada di neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak mau sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami enggak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Makanya para ulama mengatakan, ya kalau ada seseorang yang punya tetangga, kemudian tetangganya kelaparan, dan dia tahu tetangganya kelaparan, kemudian tetangganya itu wafat karena atau mati karena kelaparan tersebut, dan dia tahu, maka yang membayar diatnya adalah dirinya. Saking besarnya ya Islam memperhatikan yang namanya tetangga. Walam nakunu nut'imul miskin, makanya di antara sunnahnya kalau orang masak itu kuahnya dilebihkan untuk apa? Untuk dibagi-bagi. Jangan sampai kita masak, tetangga nyium baunya kita nggak bagi. Jangan sampai kita masak, aromanya sampai tetangga, sampai rumah tetangga dia nyium, kita nggak bagi. Jangan sampai. Walam nakunu nut'imul miskin. Saya nggak pernah ngasih orang makanan, padahal dia tahu orang tersebut butuh. Padahal dia tahu orang tersebut lihat dia lagi masak. Walam nakunu nut'imul miskin. Wa kunna naqudu ma'al qaidin. Dahulu kami sukanya kumpul sama orang-orang gak benar. Sukanya kumpul sama orang-orang fajir, sama orang-orang yang gak bagus agamanya. Orang-orang yang suka mengolok-olok agama. Wa kunna naqudu ma'al qaidin. Hatta atana al-yaqin. Sampai akhirnya datang kepada kami yang namanya keyakinan. Jadi di antara makna kematian adalah, nama kematian adalah al-yaqin. Kenapa sih dinamakan al-yaqin? Kenapa dinamakan kematian itu al-yaqin? Satu alasannya, karena semua itu jadi nyata. Ketika datang kematian, semuanya jadi nyata. Yang dulu kita dengar di majelis nih sekarang nih, yang dulu kita dengar di sekolah-sekolah, yang dulu kita diajarin sama bapak kita, sama guru kita, bahwa ada surga, ada neraka, ada azab kubur, ada fitnah kubur, semuanya jadi nyata. Padahal dulunya kita anggap itu kadang-kadang, wah ini sih kayaknya cerita belaka aja, ini mah dongeng aja. Tiba-tiba jadi nyata. Karena kebanyakan manusia tidur, ketika mati baru sadar.
Maka Imam Ghazali mengatakan apa? An-nasu niyam. Manusia nih hari ini kebanyakan lagi tidur. Oh, hidupnya enak. Masya Allah tidur. An-nasu niyam. Sampai pada dia mati, ya. Falamma matu intabahu. Ketika dia mati, baru dia sadar. Subhanallah. Oh, ternyata ada kubur. Oh, ternyata ada ini dan itu. Makanya sebagian mereka akhirnya minta kembali ke dunia. Qala rabbirji'un. Sebagian mereka mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia la'alli a'malu shalihan fima tarak. Mudah-mudahan saya bisa beramal soleh dengan amal-amalan soleh yang dulu saya tinggal di dunia. Ternyata dia sadar. Makanya kematian dinamakan al-yaqin. Karena semua jadi nyata. Yang dulu kita anggap dongeng, yang dulu kita anggap fiksi, yang dulu kita anggap gak nyata, sekarang jadinya jadi nyata. Subhanallah. Makanya dinamakan namanya kiamat. Adapun prosesnya, ya kematian kita tahu dimulai dengan yang namanya sekarat. Sakarat itu dinamakan dalam bahasa Arab al-ihtidhar. Bahkan pintu pertamanya aja kematian fasenya udah panjang nih ya. Ada namanya al-ihtidhar. Al-ihtidhar ketika seseorang itu didatangi oleh malaikat sesuai dengan amalnya, kadar amalnya. Malaikat yang datang, yang mendatangi dia ketika wafat itu sesuai dengan amalnya di dunia. Kalau orang-orang soleh ya didatangi oleh para malaikat yang membawa kain kafan yang wangi sekali dengan baju yang rapi. Kemudian mereka mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena kamu mendapatkan surga. Kemudian ditarik perlahan roh tersebut. Tapi ingat ya, sekarat semua merasakan sakit. Jangan menganggap, oh kalau orang soleh, kalau orang beriman, ya seorang ustadz, seorang kiai, maka nggak akan merasakan sekarat. Enggak, Nabi pun merasakan sekarat. Nabi SAW katakan, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya yang namanya kematian itu ada yang namanya sekarat. Bahkan Nabi SAW merasakan 2 kali lipat daripada umatnya. Nabi SAW sampai meminta air untuk diguyurkan badannya karena saking meriahnya Nabi SAW. Nabi SAW merasakan sakit. Inna lil mauti la sakarat. Namun berbedanya orang-orang yang beriman didatangi amal-amal solehnya yang berbentuk wujud para malaikat tersebut. Wujud dari amal solehnya tersebut. Kemudian ditarik perlahan. Ditarik dengan halusnya ruhnya. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangi dengan seburuk-buruk wajah, dengan seburuk-buruk pakaian, dengan kain kafan yang bau sekali. Kemudian ditarik ruhnya, digambarkan dalam hadis riwayat Muslim, seakan-akan dia ditarik seperti halnya kambing. Pernah ngulitin kambing nggak? Ngulitin kambing ya? Pernah? Kalau narik kulit kambing ya? Ya, kita masukin tangan, kita tarik. Layaknya menarik kulit kambing yang basah. Kulit kambing apa? Basah. Kulit kambing aja nggak basah aja susah nariknya ya. Perlu tenaga. Ini kulit kambing yang basah, kemudian dililitkan kawat. Oh, sakit ya, sakit. Ini proses namanya al-ihtidhar. Seseorang ketika merasakan yang namanya sakit, perlahan-lahan dicabut sampai datang yang namanya kematian. Dicabutlah ruhnya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Sangat panjang pembahasannya. Kita nggak bisa bahas nanti habis sendiri untuk itu. Barulah setelah itu manusia masuk ke alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh ini artinya alam perantara. Perantara ya antara dunia dengan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada barzakh, ada pemisah. Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara laut itu ada pemisah. Barzakh itu artinya apa, Bro? Pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Atau kita kenal dengan yang namanya alam kubur. Kenapa alam kubur? Karena setiap manusia, ya umumnya manusia, kalau mati itu dikubur. Tapi tidak semua orang yang mati itu dikubur. Tapi semua orang mati pasti akan merasakan yang namanya alam barzakh. Mau dia matinya di laut, mau dia matinya di atas langit, mau dia kependem di bumi, mau dia dimakan binatang buas, semuanya akan merasakan yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu dominasinya ruh yang merasakan, bukan jasad. Kalau di dunia yang dominasi jasad. Nanti di akhirat ketika hari pembalasan, ruh dengan jasad dua-duanya dominasi, dua-duanya sama 100%. Kalau di dunia yang merasakan jasad, kalau jasad sakit kadang-kadang ruh juga ikut sakit. Tapi kalau di alam barzakh yang merasakan hanya ruh. Makanya orang-orang kadang-kadang mengatakan, "Ustaz, saya buka kuburan, jasadnya masih utuh." Nggak ada azab kubur itu. Weh, hati-hati. Yang merasakan diazab itu apa ya? Ruhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW bocorkan hadis qudsi tentang penduduk surga, apa yang Nabi SAW katakan? Inna ruhul mu'min, sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman, dibawa atau dipinjamkan kemana? Ke burung-burung yang ada di surga. Dia merasakan nikmat yang ada di surga dengan tubuhnya apa, Bu? Burung. Jadi dia mendapatkan nikmat, ruhnya ditempelkan ke burung-burung yang ada di surga untuk melihat kenikmatan surga. Sehingga yang merasakan nikmatnya saat itu apa? Ruhnya, bukan jasadnya. Berbeda ketika hari pembalasan, mereka akan merasakan apa? Ruh dan jasadnya. Makanya ketika diazab, bahasa Allah Subhanahu wa taala apa? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika bahasanya membahasakan neraka apa? Kullama nadijat juluduhum. Di antara azab neraka apa? Ketika Allah bakar, Allah panggang, ya, Allah bakar hidup-hidup mereka. Kullama nadijat juluduhum. Ketika matang kulitnya, matang nih, kita kalau bakar ayam sampai kemerahan tuh ya. Bakar ayam, bakarkan sampai kemerahan. Kullama nadijat juluduhum. Ketika kulitnya mulai matang, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti lagi kulit yang baru. Jadi belum sempat gosok, kan lagi sakit-sakitnya. Kita kalau kena kulit awal ketusuk, sakitnya gimana? Kaget ya. Nah, matangnya penduduk neraka sebelum dia gosok diganti lagi kulit baru. Dia dzukul azab. Biar dia merasakan azab terus. Yang merasakan bukan ruhnya, ruh dan jasad. Subhanallah. Makanya nanti ketika di alam barzakh, ya, ketika di alam barzakh ada kejadian-kejadian penting di alam barzakh atau di alam kubur. Kejadian di alam barzakh yang pertama setidaknya ada 3 kalau kita simpulkan yang paling utama. Yang pertama ada himpitan kubur. Dan ini semuanya merasakan dototul qabr. Jadi himpitan kubur. Pertama kali ketika seseorang sudah ditaruh di kuburannya, dia telah ditaruh di liang lahatnya. Kemudian orang-orang sudah meninggalkannya. Nabi SAW katakan fas'alu lahu tathbit. Doakan bagi mereka ketetapan, doakan bagi mereka apa? Ketegaran. Untuk apa? Fa innahul ana yus'al. Karena sebentar lagi orang ini bakal ditanya. Nah, sebelum ditanya, ketika datang 2 malaikat, ada yang namanya doqtotul qabr. Dihimpit. Berbedanya antara orang beriman dengan orang kafir, kalau orang beriman dihimpit, ya, mereka merasakan yang namanya sempit. Ketika amal mereka datang, terbukalah kuburnya. Diluaskanlah kuburnya karena amal solehnya. Dia kaget, terhimpit, kemudian datang orang dengan baju yang rapi sekali. Dia senang sekali. Dia katakan, ana amaluka soleh, saya amal soleh kamu. Berbeda dengan orang yang kafir, dia dihimpit sampai apa? Sampai tulang rusuknya hilang antara. Ini himpitan apa? Himpitan kubur. Dan gak ada yang selamat dari ini.
Mau orang beriman, mau orang kafir, semuanya dapat himpitan. Bedanya orang kafir tadi dihimpit sampai tulang belulangnya hilang. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang Doqatul Qabr ini, Nabi SAW katakan, lau salima minha la salima Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada orang yang selamat darinya, maka yang selamat pertama kali adalah Sa'ad bin Mu'adz. Seorang sahabat Nabi SAW yang berhukum dengan hukum Allah, menghukum orang-orang Yahudi saat itu. Yang sampai-sampai arsy Allah bergetar ketika matinya Sa'ad, ketika wafatnya Sa'ad. Kata Nabi, kalau ada yang selamat, maka yang lebih utama selamat pertama kali siapa? Sa'ad. Tapi tidak ada yang selamat. Semua akan merasakan yang namanya himpitan kubur. Itu yang pertama. Kemudian ada kejadian kedua, ada fitnatul qabr. Fitnatul qabr ini adalah soalan malaikat kepada mayit. Soalnya ada 3. Apa? Man rabbuka, waman nabiyuka, wama dinuka. Jadi ada 3 ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ustaz, gampang sekali itu. Kalau sekarang kita bikin ujian, insya Allah nilainya 100. Tapi patokannya bukan sekarang, Bapak-bapak Ibu ya. Kita kan sering diuji ujian SD kita ujian, SMP kita ujian, SMA kita ujian. Rasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini, wah ini saya jagonya. Tapi yang menentukan ternyata bisa atau enggaknya seseorang menjawab pertanyaan tersebut adalah kadar keimanan mereka. Ini fitnatul qabr. Ketika orang bisa menjawab, si mayit bisa menjawab dengan 3 pertanyaan ini, maka Allah bukakan nikmat-nikmat tersebut. Ketika nggak bisa, maka dia akan diazab sampai hari pembalasan. Makanya orang dahulu para salaf tuh paling takut ketika berbicara kubur. Dahulu ada sahabat namanya Utsman bin Affan. Kalau Nabi SAW cerita tentang surga neraka, dia nggak nangis. Tapi begitu cerita tentang kuburan, Utsman bin Affan nangis tersengguk-sengguk sampai janggutnya basah, sampai tanah yang ada di sekelilingnya basah. Para sahabat yang lain bertanya, wahai Utsman, kamu diceritain tentang surga dan neraka kok nggak nangis? Begitu diceritain tentang kubur kok nangis? Kata Utsman bin Affan apa? Innal qabra awwalu manazilil akhir. Sesungguhnya namanya liang lahat kuburan ini adalah awal perjalanan akhirat. Insalima minha, kalau orang selamat dari ini, fama ba'dahu aisar. Kalau dia selamat dari yang ini, dari pintunya, maka yang setelahnya lebih gampang, lebih mudah. Tapi kalau dia udah nggak selamat dari yang namanya kuburan, fama ba'dahu abyaq, maka yang setelahnya lebih sempit, lebih sempit, lebih sempit. Makanya begitu banyak hadis Nabi SAW tentang apa? Tentang cara-cara kita melebarkan kuburan kita. Dengan apa? Contoh misalkan Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam wafat, maka terputus darinya semuanya kecuali 3. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau punya ilmu sebarkan. Sedekatin jariyah atau sedekah jariyahnya, entah seseorang membangun air ya, saluran air, entah seseorang membagi-bagikan mushaf, entah seseorang mendidik anak-anak yatim, entah seseorang sedekah jariyahnya dengan memberikan makan, dengan memberikan biaya seseorang sekolah misalkan. Sedekatin jariyah, entah apapun itu bentuknya. Awwaladin shalihin yad'uwalah, atau anak-anak soleh yang mendoakan dirinya. Jadi 3 investasi ini yang akan apa? Meluangkan kuburan seseorang. Ilmu, kalau punya ilmu jangan pelit ilmu. Bagi-bagi. Anak-anak nasehatin, keluarga nasehatin, ya. Atau sedekah jariah, sedekah dari yang kecil. Mau 10.000, mau 15.000, mau 20.000, semampu kita. Intinya kita berharap bagaimana ini terus berputar. Argonya terus berputar. Awwaladin salih. Dan investasi terbesar apa? Anak soleh.
Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai anak-anak bisa baca Al-Fatihah karena guru ngaji. Banyak nggak yang begitu? Kesian bapak ibu udah cari uang banting tulang peras keringat, gedein anak, tiba-tiba yang dapat pahala jariah siapa? Guru TPA-nya. Yang dapat jariahnya siapa? Guru ngaji. Bapak ibu yang ngajarin Al-Fatihah pertama kali anak bisa baca karena siapa? Bapak. Itu sedekah jariah namanya. Itu ilmu yang bermanfaat namanya. Investasi terbesar seorang orang tua siapa? Anak. Setiap kebaikan yang anaknya lakukan semasa dia masih hidup dan ayahnya misalkan sudah wafat, maka terus berjalan selagi itu hidup, terus berjalan. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, pernah ada seorang orang tua Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, ketika diperlihatkan neraka, ada seorang orang tua yang sedang lagi dipukulin sama malaikat, dicambuk sama malaikat. Tiba-tiba cambuknya berhenti. Kemudian dia bertanya, lima taqifu min darbik? Kenapa kamu berhenti dari pukulanmu ya wahai malaikat? Listighfari waladika. Anakmu tadi beristighfar buat kamu. Itu baru istighfar. Apalagi sholatnya yang kita ajarkan, apalagi bacaan Qur'annya yang kita ajarkan, apalagi sedekahnya yang kita ajarkan. Bukan sekedar doa anak soleh aja, tapi apa? Amalan-amalan dari anak yang soleh. Itu fitnah kubur. Kemudian yang selanjutnya ada nikmat atau azab. Tadi kan fitnah kubur orang kalau bisa jawab, ya kalau bisa jawab dapat nikmat, kalau nggak bisa jawab dapat azab. Jadi di dalam alam barzakh ada 3 fase. Apa? Yang pertama apa? Himpitan. Yang kedua pertanyaan. Yang ketiga nikmat atau azab. Nah, baru setelah itu muncullah yang namanya hari kiamat. Jadi dikatakan barzakh, kenapa? Karena di antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Barulah setelah itu permulaan yang namanya hari kiamat. Udah ada yang tinggal di kuburnya 1400 tahun, ada yang 2000 tahun, 3000 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah." Setelah itu ditiupkanlah sangkakala. Pertama kali ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wal ardi. Fase pertama apa? Semua yang ada di atas muka bumi luluh lantah, mati semuanya. Illa man syaa Allah. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Para ulama mengatakan di antara bidadari-bidadari surga yang sudah diciptakan, para malaikat, ya. Kemudian ada yang mengatakan malaikat Israfil, ada yang mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengatakan orang-orang di alam barzakh sudah tidak mati lagi karena mereka sudah mati. Namun secara umum semua yang ada di atas muka bumi, semua yang ada di langit semuanya mati. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian setelah itu ditiupkan tiupan yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Barulah setelah itu semua orang dibangkitkan dan mereka semua saling melihat satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan Nabi SAW ketika itu melihat ke atas ada Nabi Musa sedang bergantungan di mana di arasy Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berdiri, siapapun dia, para nabi, para malaikat, semuanya berdiri untuk menghadapi hari yang namanya hari kebangkitan. Baru dinamakan Yaumul Ba'ats. Ada hari yang namanya hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan ini banyak juga nih kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, setelah orang-orang semuanya bangkit, digiringlah manusia ke satu padang yang besar. Wa idzal ardu muddat, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika itu bumi Allah lapangkan, Allah hamparkan. Bumi yang tadinya bulat dihamparkan sama Allah jadi tanah yang luas untuk menampung semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Yang saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
yang harinya itu setara satu harinya pada mahsyar, layaknya 50.000. Oh, makanya dinamakan Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu apa? Hari di mana orang-orang itu berdiri lama. Bayangin satu hari layaknya 50.000 tahun. Dan kita di situ bertahun-tahun. Satu-satu semua diadili sama Allah. Satu-satu semua disidang sama Allah Subhanahu. Barulah manusia di situ semuanya dibangkitkan sama Allah. Ya, bangkitlah manusia saat itu. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Semua manusia saat itu digiring, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan. Mereka itu dalam keadaan nyeker, nggak pakai sendal. Uratan, dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai pun kain. Allah ingin menunjukkan manil malikil yaum, siapa raja hari ini. Yang dahulu mereka mengaku raja, yang mereka mengaku Tuhan, sama Allah dihinakan hari ini. Bahkan sendal pun mereka nggak punya. Bahkan baju pun mereka nggak punya. Hufatan uratan, ghurlan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam keadaan tidak sunat. Buhman. Begitu juga dalam keadaan miskin. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Allah mengembalikan kita sebagaimana kita awal diciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh." Pada hari itu kami kembalikan kamu layaknya kamu baru dilahirkan. Kita baru dilahirkan gimana? Dari perut ibu kita. Dalam keadaan nggak pakai sendal, dalam keadaan nggak pakai baju, dalam keadaan miskin, kita nggak punya apa-apa. Dalam keadaan tidak sunat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Begitu juga aku akan datangkan kalian dalam keadaan sendirian. Layaknya kalian datang ke dunia dalam keadaan kita disidang masing-masing. Nggak ada, Pak. Saat itu nggak ada yang kepikiran, oh anak saya bisa bantu saya ya. Anak saya kira-kira bisa bantu saya ya. Istri saya bisa bantu saya ya. Keluarga saya bisa bantu saya ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang kabur dari saudaranya. Saudara yang kita sayang, kita kabur. Para ulama mengatakan takut diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua adalah masing-masing punya masalahnya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Bahkan ibunya, bapaknya yang paling dia sayang di dunia nggak bisa menyelamatkan dia. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua fokus sama masalahnya sendiri. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang kan dibangkitin dalam keadaan telanjang. Afala yanzuru ba'duhum ba'dha?" Apakah mereka itu nggak melihat satu dengan yang lain? Nggak intip-intip kok bahasa kita. Kalau sekarang kan kita lihat, mohon maaf, kita lagi di masjid misalkan, kita keluar, ada orang telanjang jalan, pasti kan kita liatin. Apa itu? Pasti kan kepo kita kan, mau tahu gitu. Nah, Aisyah bertanya, karena layaknya manusia, seorang Aisyah bingung, kok dibangkitin dalam keadaan telanjang? Apalah yang turu ba'duhum ba'dha? Apakah mereka nggak melihat satu dengan yang lain? Kata Nabi SAW, al-amru asyad. Perkaranya lebih serem. Orang udah nggak kepikiran lagi. Kita kasih contoh deh. Kita kalau lagi, kita pernah lihat ada kejadian kebakaran nggak? Mudah-mudahan dilindungi di sini dari kebakaran ya. Pernah lihat kebakaran nggak? Kadang-kadang orang keluar dengan apa? Telanjang. Dia nggak peduli orang. Kenapa? Panik. Itu baru kebakaran. Ini di akhirat. Makanya Nabi SAW katakan al-amru asyad. Perkaranya saat itu lebih apa? Lebih sulit, lebih rumit. Udah nggak kepikiran orang. Bahkan bukan cuma manusia yang dibangkitkan. Hewan pun dibangkitkan saat itu. Hewan pun dimintakan pertanggungjawaban.
Azan dulu nanti. Azan dulu ya. Lanjut 10 menit. Oke. Silakan kita azan dulu nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali perjalanan yang panjang tersebut. Bahkan bukan cuma manusia yang dibangkitkan saat itu, yang Allah adili saat itu bukan cuma manusia, hewan pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidaklah binatang-binatang melata maupun burung-burung yang terbang, wala ta'iri yatiru bi janahihi, yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka sama seperti kalian. Ma farradna fil kitabi min syai', kami enggak membedakan kamu dengan mereka. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Allah lah mereka akan dibangkitkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari itu aku akan bangkitkan yang namanya binatang-binatang yang buas, akan diadili antara para hewan. Kambing yang tidak punya tanduk dengan kambing yang bertanduk diadili. Tapi bedanya dengan manusia setelah diadili ada surga dan neraka. Bedanya hewan-hewan setelah diadili dijadikan tanah. Bedanya hewan seperti itu dengan manusia, karena hewan tidak memiliki akal layaknya manusia. Makanya manusia diadili, ada tujuannya, ada surga, ada neraka. Kalau hewan cuma sebatas menjadi tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengumpulkan semua orang di padang mahsyar, Allah dekatkan yang namanya matahari. Yadnu bihasyams, matahari didekatkan 1 mil. Kita kadang-kadang kalau lagi di lahan, kalau lagi naik gunung, ada matahari nyorot, itu jauhnya kan jutaan kilometer, kita ngerasa ini Allah dekatkan 1 mil. Allah dekatkan sedekat-dekatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzal ardu muddat, saat itu hamparan bumi dihamparkan, bumi yang bulat dijadikan hamparan besar. La yakhfa 'ala Allahi min syai'. Tidak Allah tutupi semuanya. Semuanya terbuka. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, laisa ma'lamun fiha li ahad. Tidak ada tempat berlindung untuk siapapun di hari itu. Gak ada pohon, gak ada payung, gak ada teduhan, gak ada. Semuanya dijemur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan terkumpul di dalam diri mereka 2 panas. Yang pertama panas matahari, yang kedua adalah panas ketika manusia berdesak-desakan. Makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dari orang-orang yang ada di padang mahsyar, ada dari mereka yang keringatnya membanjiri mereka sendiri sampai semata kakinya. Ada yang sampai sepinggulnya, ada yang seperutnya, ada yang sampai kelelep dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan dosa-dosanya. Berdiri sepanjang-panjangnya. Makanya orang-orang semua nggak ada yang tahan saat itu. Akhirnya umat-umat semuanya, manusia saat itu berkumpul mencari yang namanya syafaat. Syafaat ini apa yang dicari? Syafaat untuk Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Jadi manusia dijemur dulu sebelum disidang, dijemur dulu. Kita bisa bayangin kita lagi ke persidangan, misalkan kita ke tempat persidangan.
Sebelum masuk ruang sidang kita dijemur di luar. Nggak boleh masuk sama hakimnya. Udah, tunggu dulu sejam 2 jam. Kita dijemur, nggak dikasih payung, nggak dikasih siapa. Panas. Pasti kan kita ngetok. Kapan mulainya sih? Ayo dong, mulai dong. Manusia begitu. Mereka mencari syafaat yang namanya syafaatul uzma. Akhirnya di hadis Nabi SAW katakan, saat itu orang-orang pergi ke Nabi Adam. Karena mereka berpikir, oh Nabi Adam adalah manusia pertama. Makanya dipuji Nabi Adam sama orang-orang yang datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Sesungguhnya Allah memuliakan kamu dengan surganya. Sesungguhnya Allah begini dan begitu. Tolong berikan kami syafaat agar Allah mulai persidangan ini. Kemudian Adam alaihissalam mengatakan, dahulu aku pernah terjatuh dalam satu dosa. Kemudian aku bertaubat kepada Allah. Aku malu kalau sampai minta syafaat tersebut. Padahal saat itu Allah sudah menerima taubatnya Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan Adam untuk bertaubat karena Adam nggak tahu caranya bertaubat. Fataba alaihi, kemudian Adam bertaubat, Allah terima taubatnya. Tapi Adam nggak pede. Adam bilang, tolong cari ke nabi yang lain. Kata Adam, idhabu ila Nuh. Kalau begitu pergilah ke Nabi Nuh karena dia adalah rasul pertama. Orang-orang pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh sama, aku nggak bisa memberikan syafaat begini dan begitu. Kalau begitu pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, aku nggak pede untuk memberikan syafaat. Aku pernah membunuh seseorang tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Musa mengatakan, pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tanpa mengucapkan apapun, dia mengatakan, aku tidak bisa memberikan. Tolong pergilah ke Nabi kita siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi. Pergilah orang-orang ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, tolong berikan kami syafaat agar dimulai persidangan ini. Kami udah gak kuat nih, udah sangat panas sekali. Udah berdiri berhari-hari, bertahun-tahun. Akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memanjatkan doa-doa dengan nama-nama Allah yang bahkan belum Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Muhammad di dunia. La uhsi thana ilaik. Aku berdoa bahkan saat itu dengan nama-nama Allah yang Allah baru ajarkan hari itu. Sampai Nabi SAW sujud dengan namanya. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala katakan, irfa' ra'sak ya Muhammad, wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Irfa' ra'sak, wasal tu'ta. Minta pasti akan kuberi. Washfa' tushaffa. Berilah, mintalah syafaat, pasti akan aku beri syafaat. Barulah Nabi kita Muhammad SAW katakan, yang meminta syafaat, barulah setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mulai yang namanya persidangan. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Saat itu Allah datang ke padang mahsyar, para malaikat berbaris untuk menunggu Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Allah datang dan memulai yang namanya persidangan. Itu yang dinamakan syafaatul uzma, syafaat yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat untuk memulai apa? Persidangan. Ini baru setengah, ya, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sekali, ya, bukan tidak mau menjelaskan, tapi memang panjang sekali. Kita punya pembahasan ini, kalau yang mau mengikuti di YouTube itu sudah sampai 3 pembahasan. Jadi sebenarnya satu video tuh bisa satu fase, hanya pada mahsyar doang, hanya kematian doang, karena panjang sekali fasenya. Tapi kita persingkat nih, Tapi mudah-mudahan ini jadi gambaran yang sedikit, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang kais, orang-orang yang cerdas, senantiasa memikirkan tentang kehidupan setelah kematian ini. Setelah itu barulah syafaat, ya, Nabi SAW di sidang kita diberikan catatan amal. Kita persingkat, ya, diberikan catatan amal, barulah mulai yang namanya hisab, ya. Setelah itu, setelah hisab baru yang namanya mizan, ditimbang amalan seseorang hamba. Setelah mizan ada yang namanya sirat, nyebrang kita di atas neraka jahanam. Allah gelapkan yang namanya padang mahsyar saat itu seketika untuk orang-orang menyeberangi yang namanya sirat. Di bawah sirat ada neraka jahanam, belum lagi ada kalalib, belum lagi ada salasir.
Ada capitan-capitan, ada pisau-pisau yang kemudian orang-orang menyeberangi yang namanya sirat. Bahkan nabi-nabi yang menyeberangi sirat mengatakan, Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Karena mereka takut gak bisa menyeberangi apa? Sirat. Dari mereka ada yang cepat, ada yang begini, ada yang begitu. Banyak. Setelah sirat ada yang namanya kintorah. Kintorah itu adalah tempat di mana orang-orang ya menyelesaikan hak antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi amalan kita udah dihisab. Ini kan amalannya hubungan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, amal buruk kita, dosa kita. Tapi kintorah setelah orang selesai dari sirat, ada yang namanya kintorah. Ini dosa kita kepada siapa? Manusia. Orang-orang merugi di sini. Amal solehnya banyak, ya puasanya banyak, sholatnya banyak, yang banyak merugi di sini. Ternyata dia sering zalimin manusia. Hak keluarganya nggak dikasih. Ya, dia sering ngomongin orang, sering berbuat zalim, di kintorah ini diadili. Udah selangkah lagi masuk surga, gak jadi. Kenapa? Karena ternyata dia punya kezaliman yang banyak kepada manusia. Maka Nabi SAW katakan, az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ittaqul zulma. Jauhilah, bertakwalah kepada Allah dengan yang namanya kezaliman. Meskipun dengan sebiji kurma, meskipun dengan ini dan itu. Karena orang merugi di situ. Ada sirat, ada kintorah. Setelah kintorah baru yang namanya surga dan neraka. Barulah orang-orang masuk ke surga, masuk ke neraka. Nanti surga akan dibuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketok sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjaga surga mengatakan, "Siapa kamu?" "Saya adalah orang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka surga ini." Setelah itu para malaikat mengatakan, "Kalau begitu, na'am, na'am." Dibukakanlah pintu surga, masuklah orang-orang ke dalam surga. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat meminum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan nikmat yang paling tinggi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama Allah, Allahumma arzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku melihat wajahmu ya Allah di surga nanti. Wasyauqa ila liqa'ik. Dan di dunia berikan kami rezeki kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah. Kira-kira begitu. Ya, perjalanan kita setelah kematian panjang sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik menjadi orang-orang yang senantiasa berintrospeksi diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wajazakumullah khairan katsir wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Langsung tutup. Kalau begitu ya karena keterbatasan waktu, mohon maaf atas kesalahan bicara atau ada kesalahan selama penuturan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, pertemukan kita kembali lagi, bukan cuma di sini tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.